Bahaya rekaman ini. Oke, aman. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, pertemuan kita pada malam hari ini ya, kita masuk di rencana tindak lanjut terkait program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, kurang lebih 1 JP kegiatan kita pada malam hari ini. Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai pembelajaran memulai kegiatan kita pada malam hari ini ya, kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Oke, saya beri waktu kurang lebih 1 menit kakak untuk menenangkan hati dan pikiran. Saya persilakan kakak-kakak. Oke, baik, cukup ya kakak ya. Cukup, kita lanjut. Baik, kita lanjut berdoa bersama kakak ya. Saya pimpin, semoga apa yang menjadi kegiatan kita pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita. Saya persilakan kepada kakak-kakak untuk berdoa. Berdoa dimulai. Oke, baik kakak-kakak, cukup doanya. Kita lanjut. Seperti biasa kakak-kakak yang kesepakatan bersama, menyalakan kamera,
mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Baik kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3, kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Adapun agenda kita sesi ini kakak-kakak, yang pertama itu pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, dan komitmen belajar. Kita sudah kurang lebih 5 menit, kemudian refleksi awal 10 menit, penyampaian rencana tindak lanjut, pengantar tugas, rencana tindak lanjut, penilaian dan lini masa, dialog, diskusi dan tanya jawab terkait rencana tindak lanjut, dan penutup. Berubah saya punya slide kakak? Aman? Belum, kalau saya belum berubah kakak. Sudah. Belum berubah slide ya. Oke, sekarang kita berada di slide agenda kita sesi ini. Kita lanjut. Nah, kita masuk di agenda kita yang pertama, yaitu pendahuluan. Dari level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira-kira persiapan belajarnya kakak ada di kisaran level berapa ini? Silakan kakak, bisa ditulis di kolom chat. Lama-lama saya tulis 100 sih. Persiapan belajarnya, Tulis saja silakan kakak 100. ditulis di kolom chat. Oke. Chat 7-8. Oke, yang lain silakan. Oke. Kakak Nur Ayu di level 9. Pokoknya saya siap sekali walaupun habis mati lampu. Oke kakak, mohon maaf ya tadi tiba-tiba mati lampu. Lanjut.
Oke, sudah kelihatan kakak saya punya slide? Sudah. Ya sudah Oke. kakak, sudah tampil. Oke, baik. Kakak Nurayu, Saya masih di level 1, 2, 3, 4. oke, cocok. Oke, kakak Ayu, alasannya kenapa kakak Ayu memilih level 9? Ya, karena saya sudah siap sekali untuk melakukan pembelajaran hari ini. Oke, nice, luar biasa. Kakak Robi, kenapa di level 7 dan 8? Karena fasilitas yang saya gunakan biasanya bagus, sekarang kurang mendukung kakak fasilitas, makanya 7 sampai 8. Oke. Kakak Ridwan, Ya saya kayaknya 10. 10. enggak apa-apa juga 10. Saya kayaknya 9 kakak. 9. Alasannya Sebenarnya mau kakak? 10 nih, tapi jaringan saya kurang bagus lagi ini malam. Saya terlempar terus. Oke. Kakak Safrin, Saya barusan sebatas 7 karena saya masih di rumah sakit juga ini. oh, kakak Safrin belum keluar. Iya, belum. Oh, siap. Karena persiapan ini seadanya saja ini. Oke, baik kakak Safrin. Oke, Siap. kakak Hendra, Oh kakak Hendra 10 itu. Siap. Apa ini pertanyaannya? di level Persiapan berapa belajar. persiapan belajarnya kakak Hendra malam ini? Kalau ada 11 dia itu kakak Hendra. Insya Allah 8, Kak. Oke. Kakak Rusli, Siap kakak. di level berapa persiapan Kalau saya, belajarnya? kalau untuk melanjutkan dari pembelajaran kita ini, kayaknya masuk ke 8 deh. Oke, nice. Kakak Jasrin, 10 beliau. oke baik. Jalan kota. Oke, jadi harapannya untuk pertemuan kita malam hari ini, kakak ya, persiapan belajarnya itu untuk harapannya sih berada di level warna biru. Apakah ini? Biru tua ya, ungu atau apa ini? Di 8, 9, 10 itu harapannya. Baik, kakak kita lanjut. Oke, jadi kakak tujuan pembelajaran kita pada kegiatan malam hari ini ya, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar terkait aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini. Baik kakak-kakak, kita lanjut di agenda kedua terkait refleksi awal. Oke, kita mencoba mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang kita sudah lakukan 2 malam terakhir ini, yaitu KBS 1 dan yang kemarin malam paling yang berbasis proyek. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik kakak untuk memandu kita merefleksikan atau merefleksi
Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Bagaimana sudut pandangnya kakak-kakak terkait ini? Jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Saya kira sangat baik, sangat bagus. Kalau misalnya ada kolaborasi dengan teman sejawat. Setidaknya Oke. pekerjaan yang berat bisa menjadi ringan. Oke, nice. Ada lagi? Terima kasih Kakak Nurayu. Intinya tadinya pekerjaan dirasa berat jadi ringan. Seperti itu Kakak Ayu ya? Ya. Ya, kemudian ada kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Mungkin ada ada masukan, ada yang bisa menilai apakah sudah bagus atau belum, Oke. apa perlu ada tambahan. Seperti itu. Oke. Luar biasa. Terima kasih Kakak Nurayu. Ada lagi yang mau memberikan tambahan terkait ini? Jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Oke, Kakak Ridwan, silakan. Saya kira mungkin menurut saya dengan adanya kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar dalam sekolah, yakni terkait dengan pembelajaran berbasis proyek adalah kita mungkin bisa berbagi pengalaman belajar atau pengalaman baik kepada rekan-rekan kita di sekolah. Itu salah satunya. Mungkin berbagai pengalaman kakak, pengalaman dan mungkin saling sharing terkait informasi baru yang kita dapatkan dalam pembelajaran berbasis proyek ini. Saya kira itu mungkin kakak. Oke, sangat luar biasa jawabannya Kakak Ridwan. Terima kasih Kakak Ridwan. Ya, sama-sama kakak. Ada lagi kakak yang mau merefleksikan terkait ini? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada kakak, kita lanjut di pemandu pertanyaan tematik yang kedua. Oke, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, Kakak Nur, silakan. Pelibatan komunitas rekan sejawat. Saya kira untuk keterlibatan rekan sejawat meningkatkan kualitas pembelajaran sejauh ini sih belum terlaksana dengan baik ya. Karena memang sudah ada komunitas belajar tapi belum terlaksana atau berjalan dengan baik. Oke. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya, kalau untuk masalah dampaknya, kalau mungkin dari masalah PMM ya, biasa kan ikut webinar toh. Iya. Komunitas belajar yang lain, untuk sementara alhamdulillah
Sering kita ikut webinar walaupun cuma 1-2 sertifikat. Itu mungkin Oke, untuk baik. cukup baik lah seperti itu. Oke. Terima kasih Kakak Nur Ayu. Sama-sama. Ada lagi? Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kakak yang lain bagaimana? Ada yang mau merefleksikan terkait ini? Kakak Hendra. Kakak Hendra. Ya, Ada suara siap. sedikit. Saya belum terlalu ini bagaimana ya, Kak. Di sekolahku saya tidak ada komunitas belajar. Oke, baik. Tapi setidaknya Kakak Hendra selama ini pernah sharing sama teman-temannya gitu? Alhamdulillah sering karena kebetulan di sekolah kan rata-rata pencinta olahraga guru-gurunya, jadi terkait ekstrakurikuler yang mau diajarkan kan di sekolah setiap sore 2 kali 1 minggu itu voli. Jadi kerjasama dengan guru-guru yang lain, ganti-gantian siapa yang ada kesempatannya itu yang bimbing anak-anak. Tapi memang di sekolah belum ada komunitas belajar. Tapi kalau persoalan kerjasama untuk kegiatan, alhamdulillah apalagi dengan bidang olahraga. Oke. Kenapa Kakak Hendra tidak berinisiatif mengembangkan komunitasnya? Saya itu bukannya pada atasan, karena kan kemarin saya pernah bahas terkait kombel. Jawabannya atasan, kira-kira bagaimana dengan operator? Saya sampaikan dengan operator, tidak terlalu respon bagaimana, jadi ya sampai di situ komunikasinya. Berarti kepala sekolahnya berarti dia menunggu kesimpulan dari operatornya begitu ya Kak Hendra? Iya, karena mungkin selama ini yang terkait dengan PMM mungkin kebanyakan ditangani oleh operator, jadi mungkin masih tabu buat atasan terkait dengan PMM, terkait dengan kombel, jadi dia mungkin berdasar pada operator, sedangkan operator juga ya bagaimana Sebenarnya Kak, kalau soal bicara kombel ini sebenarnya Kakak sendiri bisa menjadi pencetusnya, artinya pelopor dalam pembentukan KBS ini. Iya, tapi iya memang sih bisa, tapi apa namanya itu? Saya masih kedepankan senioritas. Saya menunggu arahan dari senior-senior, apalagi saya orang baru di sekolah, jadi saya belum terlalu bagaimana. Oke. Ingat, Jangan sampai nanti saya yang baru saya tidak bisa bertanggung jawab. Takutnya di situ. Oke. Baik. Sebenarnya kalau memang sebenarnya kalau saya dengar dari apa Kakak Hendra tadi, sebenarnya kalau mau berbicara berkolaborasi sama teman-teman, saya kira sudah sangat baik. Cuma kalau ketika kombelnya ini bisa terbentuk itu lebih bagus karena sudah kan kombel itu kan sudah wadah begitu. Seperti kalau kita bicaranya itu baru kemarin ya kita sebagai agen apa ya yang masih muda, yang masih berjiwa muda begitu, apa namanya ya? Kan saya pernah kan di sekolah toh terkait dengan ini.
saya kan awal-awalnya seperti yang dikatakan Pak Rusli kemarin, bilang jangan Iya, sampai kalian jadi orang yang pembodohan di sekolah, artinya apa-apa dikerjakan dengan apa-apa, dibantu toh. Nah, seperti iya, iya. sebenarnya saya dulu begitu. Lama-lama saya juga berpikir, iya juga kalau saya kerjakan terus, mereka tidak ada perkembangan, tapi kalau berkaitan dengan IT, orang di sekolahku itu apa di Malas, masih malas pusing begitu, Dwi. iya malas pusing. Mereka akan selesaikan dengan uang. Seperti itu. Jadi sebenarnya saya tidak sepakat dengan cara seperti itu. Makanya saya malas karena dengan itu mereka itu penyelesaiannya mereka kembali ke uang. Jadi mungkin tidak sepemikiran lah dengan mereka. Ketemu lagi. Kan awal-awalnya saya kerjakan mereka, kadang mereka kasih uang, saya bilang, kalau hanya persoalan seperti ini, janganlah bayar. Yang penting kalian mau belajar, saya pandu toh. Tapi Iya, iya. tidak ada inisiatif mereka, tidak ada. Makanya saya juga bagaimana, Dik? Karena saya sangat-sangat tidak sepakat dengan yang ada masalah uang, aduh. Kapan majunya kalau seperti itu terus penyelesaian? Berarti di Kakak Hendra berarti di sekolahnya mayoritas semua sudah lanjut usia guru-gurunya. Kalau dibilang lanjut tidak. Bahkan Tidak. kakak saya dari mereka sebagian. Di sekolah yang kerja sendiri PMM-nya untuk sekolahku hanya ada kita satu, dua, tiga. Hanya 3 orang. Selebihnya operator semua yang tangani. Jadi bagaimana? Coba. Kombel saja saya usulkan kemarin itu tidak ada respon bagaimana. Jadi bagaimana, Di? Apalagi saya merasa orang baru, orang masuk Sekali lagi, sekali dan sekali datang sekali lagi. mengamuk Kakak Hendra. Ih, duh. Oke, baik. Tapi apa, Di? Tapi artinya terkait dengan yang berkaitan dengan bidang olahraga, alhamdulillah ada peningkatan. Kalau saya dengar cerita-cerita dari teman-teman toh, alhamdulillah ada peningkatan karena kita bisa bawa mereka-mereka meskipun hanya sampai di kecamatan kalau perayaan 17, tapi setidaknya adalah katanya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya lah. Jadi hanya itu yang saya intinya yang berkaitan dengan olahraga, yang berkaitan dengan mata pelajaran saya, hanya itu nih yang saya tata betul. Kalau di luarnya itu saya cuek nih juga. Baik. Baik, terima kasih Kakak Hendra sudah Siap-siap. meluangkan refleksinya terkait yang ini. Nah, terakhir Kakak, kita pemandu yang terakhir, pertanyaan terakhir. Bagaimana, kayaknya tinggal ini. Oke, tinggal ini aja. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Apa ini maksudnya, Di? Ini yang apa, yang bagaimana, apa? Apa poin Ini yang itu bicara choice itu ini yang saya katakan pilihan suara bertanggung jawab apa yang menjadi pilihannya mereka. Oh iya. Oh, ini mungkin kalau di sekolah kita itu kegiatan seperti ini mungkin dia terjadi itu ketika di akhir semester apa ini? Apalagi namanya ini? Morseni. Morseni. Ini baru dilibatkan tadi ini secara voice, choice, ownership ini. Artinya peserta didik itu mereka ajukan sendiri, memilih sendiri, kemudian melakukan serta bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sudah pilih. Hanya begitu saja Kakak Fasil. Oke, terima kasih Kakak Robianto. Ada lagi?
Oh, saya itu tidak ada lain dia itu. Cuman cuman apa? Cuman oksigen. Oke. Oh, PJBL. di sana. Baik. Optik ya? Di Saya situ rasa maksudnya ke sana di dalam. choice dan ownership ini peserta PJBL ini apa yang dikatakan Kakak Robian tadi sebenarnya mungkin sudah masuk di kegiatan model pembelajaran SEM ya, cuma istilahnya mungkin yang baru kita kenal sekarang, tapi ujung-ujungnya aktivitas kegiatan yang kita lakukan itu dalam di sekolah itu biasanya pada akhir pembelajaran yaitu berseni. Saya rasa mungkin di mana ya, di kegiatan PTN itu memang betul-betul voice choice awareness ini peserta didik itu kita lihat, artinya betul-betul memang kita lihat ya, kita melihat voice-nya, pilihannya mereka, apa yang mereka mau ikuti, kegiatan apa, kemudian mereka sendiri yang artinya mereka sendiri yang merancang, kemudian mereka sendiri yang melaksanakan, kemudian mereka sendiri yang bertanggung jawab apa yang menjadi pilihan mereka itu sendiri. Saya kira arahnya ke situ mungkin ini. Begitu kakak, mohon maaf ya kakak ya, saya sedikit ini bersin. Oke, baik. Terima kasih kakak Robi sudah mau merefleksikan diri terkait pertanyaan pemateri yang ini. Baik kakak, kita lanjut di slide berikutnya. Oke. Jadi keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ini ya, pada akhir tujuannya yaitu paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kemudian pembelajaran yang berkelanjutan ya, keterampilan menggerakkan rekan sejawat gitu. Jadi keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik ini yang kita sudah lakukan kemarin ya di pertemuan tatap muka, yang bertujuan itu paradigma perubahan diri, di mana kita merubah paradigma lama. Ya, kita merubah paradigma lama ke paradigma baru. Ya, sebagai guru PJOK ya, bagaimana kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian apalagi itu kita melakukan pembelajaran diferensiasi sudah, pembelajaran artinya kita mencoba merubah paradigma lama ke paradigma terbaru begitu, terkait kita sebagai guru PJOK. Dan tak lebih pentingnya bagaimana kita melibatkan atau kita melibatkan peserta didik itu aktif dalam kegiatan proses pembelajaran yang kita lakukan gitu. Selain itu ya, kita juga mampu menggerakkan rekan sejawat yang ada di dalam sekolah ya.
Saya rasa tadi Kakak Hendra ya, artinya sudah berkolaborasi, sudah menggerakkan rekan-rekan sejawat untuk membantu kegiatan-kegiatan berhubungan dengan pembelajaran PJOK ya. Hanya saja mungkin Kak Hendra belum terbentuk kombelnya atau komunitas belajarnya begitu. Baik, terkait ini cukup Kakak ya, kita lanjut di agenda yang menjadi tujuan kita dari materi kali ini, penyampaian rencana tindak lanjut ya, di agenda ketiga, penyampaian rencana tindak lanjut. Nah, pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK, ini Kakak slide-nya kelihatan tidak? Atau berubah? Ada tulisan star yang kelihatan. Oke, pengantar tugas. Iya, Agak iya, samar- pengantar tugas. Agak samar-samar sedikit. Oke, Terbesar kalau sedikit. sekarang mungkin. Kakak? Oke, star ya, di situ tanda panah, pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler ya, atau kegiatan P5. Untuk selanjutnya kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar yang ada di dalam satuan pendidikan atau dalam sekolah itu sendiri. Kalau bikin kakak sudah berubah tampilannya? Yang star ya? Oh, belum. Sudah berubah kakak? Belum, Masih start. belum. Kalau Oke. bikin kakak? Siap, sudah. Oke. Berarti ini cara ininya harus kasih dalam bentuk kecil dulu baru saya perbesar ini. Kalau saya langsung slide saja dia tidak akan berubah. Oke, baik. Oke, lanjutan. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dan struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar bukan yang sudah berjalan. Ingat kakak, perencanaan berbasis proyek bukan yang sudah berjalan. Berarti di sini kakak itu buat yang baru. Kedua, notulen atau catatan diskusi komunitas belajar sekolah terkait rencana tindak lanjut PJOK dalam kurung bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Itu berarti dalam hal ini bahan tayang perencanaan ini berarti dalam bentuk PowerPoint,
kemudian ada notulen atau catatan diskusi dalam penyampaian materi itu, ya. Dan ketiga itu adalah kegiatan berupa dalam bentuk video dan foto-foto kegiatan yang dilakukan serta dokumen lain yang relevan. Oke. Oke. Kita lanjut. B. Rencana tindak lanjut. Rencanakanlah langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Sukan nakar. Oke, moda penugasan mandiri, rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Jadi harus memperhatikan aspek-aspek yang menjadi indikator penilaiannya nanti, dan lini masa ini pengerjaannya, batas pengumpulannya. Oke. Terkait bahan tayang, perencanaan berbasis proyek ini melalui komunitas belajar. Yang pertama, bentuk rencana tindak lanjut atau RTL. Bahan tayang rancang program berbasis proyek melalui komunitas belajar ini maksimal 9 slide. Kakak ya, maksimal itu 9 slide. Kemudian komponen program. Jadi komponen program yaitu ada 8. Yang pertama judul program atau kegiatan. Belum berubah slide-nya. Belum berubah kakak ya. Oke, ya oke sudah. Oke. Sudah. Sekarang saya perbesar, bagaimana kakak, sudah kelihatan? Sudah kakak. Oke. Oke, baik. Lanjut ya. Di komponen program, ya artinya komponen program ini, program yang kakak rancang itu memuat 8 ini. 8 indikator ini. Yang pertama judul program atau kegiatan, ya ini artinya pokok-pokok yang memuat rancangannya kakak. Kemudian latar belakang, ya. Kemudian tujuan program, kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, struktur program dan rekat sejawat dalam komunitas belajar. Keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ketujuh, rencana evaluasi, dan ke-8 itu kemungkinan tantangan. Gitu. Keterangan yang pertama itu rencana tindak lanjut yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator, ya. Kedua, selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, ya, notulen atau catatan diskusi bersama komunitas belajar sekolah, kemudian video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS, ya. Itu nanti diunggah, dibuatkan dalam satu Google Drive gitu, ya, Google Drive, di mana ada PPT-nya, kemudian ada notulen atau catatan diskusi bersama, ada notulen dan catatan diskusinya, kemudian ada video presentasinya yang kakak-kakak tampil, kemudian ada foto-foto kegiatan atau dokumen relevan yang lainnya, dimuat dalam satu Google Drive, kemudian diunggah di LMS. Keempat,
Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Gitu. Artinya setelah kegiatan rencana tindak lanjut ini, ya, artinya selesai kegiatan rencana tindak lanjut ini, apakah rancangan program yang kakak lakukan itu mau ditindaklanjuti? Alhamdulillah. Artinya kakak-kakak melanjutkan apa yang menjadi rancangan kakak itu. Kalau kakak lanjutkan, artinya melaksanakan kegiatan rancangan itu, alhamdulillah. Kalau tidak juga, tak mengapa, itu tidak masalah gitu. Tapi kalau kakak melaksanakan apa yang menjadi rancangan yang kakak telah buat itu merupakan bagian dari alhamdulillah. Berarti kakak melaksanakan. Kalau tidak juga, tidak mengapa. Yang penting rancangannya kakak itu kakak sudah buat, kakak sudah presentasikan, kakak sudah kolaborasikan dengan rekan-rekan sejawat yang ada di dalam komunitas belajar sekolahnya kakak sendiri, itu sudah cukup. Kita lanjut kakak ya. Lanjut. Oke. Nah, sekarang gini kakak sudah berpindah slide-nya. Penjelasan komponen ya? Ya, di C. Iya. Oke, baik. Sekarang bagian C, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini, ya. Nomor 1, komponen pertama yaitu judul program atau kegiatan, penjelasan tentang komponen. Judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi kakak menentukan judul program apa yang kakak rancang itu. Kemudian latar belakang penjelasannya uraikan secara singkat saja kakak ya, yang menjadi latar belakang ini ya. Konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan, dan dalam pembelajaran berbasis proyek, kakak-kakak dapat melihat kembali di modul 2.3 yaitu model pendidikan gerak, kemudian model pendidikan kebugaran 2.4, dan 2.5 ini model pendidikan sport education model. Pastikan di dalam latar belakang ya kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara ya. Artinya ini tabalik kakak ya, seharusnya pilihan, kemudian suara, dan kepemilikan murid. Ini terkait choice ya, voice, dan ownership-nya. Kalau ini suara pilihan ini dalam bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu choice, voice, dan ownership-nya. Murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Kemudian jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada berdasarkan pemetaan aset-aset, kaitkan dengan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Kemudian nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut di komponen yang ketiga dan keempat. Komponen yang ketiga yaitu tujuan program.
Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Komponen yang keempat yaitu capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator capaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Lanjut, nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Kaitkan dengan suara, ya, pilihan atau kepemilikan murid kembali, choice-nya atau voice dan ownership-nya. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SHAM, Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut berpindah kakak ya. Sekarang sudah di komponen yang kelima. Ada yang belum berpindah selanjutnya kakak? Kalau saya sudah. Oke, baik. Kita lanjut. Jadi komponen yang kelima yaitu struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Penjelasannya, program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan co-kurikuler di sekolah. Kemudian jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas, dan usia. Jelaskan pengaturan program atau kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekan sejauh dalam KBS. Contoh nama proyek Yuk Gerak. Ya, contoh nama proyek Yuk Gerak. Joni, guru mapel PJOK, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan? Bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Yuni, guru mapel IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaiannya dan sebagainya. Indrasari, guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri wall, PPT atau video pendek dan penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Komponen yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Penjelasannya, jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana KKK akan menggunakan sumber daya yang ada, ya, atau implementasi asset based thinking yang ada di dalam sekolahnya. Oke, lanjut. Komponen yang keenam yaitu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Penjelasan tentang komponen. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana KKK akan menggunakan sumber daya yang ada, ya, implementasi asset based thinking. Komponen yang ketujuh, sudah tadi double ya, komponen keenam. Sekarang komponen yang ketujuh, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja KKK akan mengumpulkan informasi
murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan sebagainya. Komponen yang ke-8 yaitu kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Bapak Ibu rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. KKK dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Oke, lanjut. Aspek penilaian rencana tindak lanjut. Ya, ini KKK yang akan menjadi yang akan dinilai oleh fasilitator nanti. Ada 4 item. Yang pertama, tujuan program. Mengarah yang akan dinilai itu 3 indikator. Yang pertama, mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Indikator yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Indikator yang ketiga dilengkapi dengan indikator pencapaian terukur dan dari tujuan besar program. Aspek yang kedua yaitu kelengkapan rencana dalam struktur program. Adapun indikatornya deskripsikan terkait peserta didik, dilibatkan jelas cakupannya, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Indikator berikutnya potensi tantangan dalam pelaksanaan. Keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Aspek yang ketiga yaitu keterlibatan komunitas dalam sekolah. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Indikator ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Penilaian yang keempat yaitu rencana evaluasi program. Satu, indikator pertama lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, teknik pengambilan data, observasi, dialog, survei, wawancara, dan lainnya. Oke, ini kakak lini masa rencana tindak lanjut atau RTL. Yang pertama, penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar ini kakak ya. Kedua, menyusun dan unggah di LMS rencana tindak lanjut dilengkapi dengan dokumentasi ya. Halo. Jaringannya kakak Facil atau apa ini? Gimana mas? Di mana? Bah, terlempar nih. Baru ada tugas batas malam ini lagi. Gimana mas? Apa?
Tugas apa lagi itu? Ada tugas batas malam ini lagi. Tugas RTL ini batas malam ini. Atau dia sudah dapat cerai. Ini tugasnya kita tuh ada lagi malam ini. Sabtu jam 23.59. Nanti kirimkan saya. Malas Iya. Unggah tugas rencana tindak lanjut. Ya Allah, malam ini batasnya Muhammad ada Maaf ya Rasulullah. kakak ya, saya terlempar lagi. Maaf ya kakak ya, saya terlempar lagi tiba-tiba mati lampu tadi. sama Kak. Ya kakak, lanjutkan. Oke. Baik kakak, sekarang di lini masa kakak ya? Iya kakak. Oke. Tadi dua, Oke, kakak. tadi sudah dua. Sekarang lini masa yang ketiga penilaian RTL ini saya sendiri akan lakukan, dan yang terakhir itu umpan balik setelah 6 hari penyusunan RTL. Berarti kakak ini kurang lebih 1 minggu penyelesaiannya terkait rencana tindak lanjut itu. Setelah itu baru kita masuk di umpan balik. Jadi ini kakak lini masanya ya. Jadi kakak itu lini masanya yang 2 ini, 1 dan 2, yang 3 ini saya sendiri, dan keempat ini kita bersama-sama lagi kembali ke dunia tatap maya. Setelah itu umpan balik. Terakhir umpan balik. Terakhir bukti karya. Gitu. Baik kakak, kita lanjut. Nah, diskusi dan tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan kakak terkait tugasnya, RTL-nya? Oke, kakak Nurayu, silakan. Oke, ini yang saya mau tanyakan, tugas selesai kita Zoom ini ada tugasnya kita. Tugas RTL ini. Bagaimana ini? RTL yang mana kakak? Ini RTL 2 unggah tugas rencana tindak lanjut. Batas waktu 1 jam 23.59. Kayaknya bukan malam ini deh. Ini batas waktu Sabtu jam 23.59. Coba saya lihat ya. Tanggal 23 November. Tanggal berapa? Evaluabel 23 November at 00 Ini sampai malam, 31 Je. Desember. Iya, ini di bawahnya zoomnya kita malam ini yang sama tanyakan apakah betul atau tidak. Soalnya ya Allah, betul kah ini? Coba diperiksa dulu. Sabar kakak, saya coba lihat dulu. Kalau RTL itu berarti dokumentasi pada saat Nanti tanggal 30 November. Ini ada RT ini batas Sabtu. Sabtu itu tanggal 30. Iya kakak, tanggal 30. Tidak ini, coba saya. Jangan kasih panik orang. Yu masalahnya aja. Sampai kita masih sampai tanya juga. Tunggu dulu dan. Kita belum selesaikan kita punya Karena kita masih materi. pembelian Sudah dapat ini, tugasnya kan? kita masih di kampung, kita belum bikin apa-apa. Oke, jadi intinya kakak tugasnya ini, satu minggu kakak, misalnya. Jadi ada Tapi 1 minggu. ini sudah langsung yang videonya. Jadi ada 1 minggu. Sudah Oke, dengan lanjut, video kakak. pembelajarannya kakak atau masih RTL saja? Aduh, sabar kakak. Pandang lagi 30 suara. November. Oke, lanjut kakak. Ini tugas yang di sini kan tulisannya 30 November. Iya. Tunggu dulu. 30 November di sini belum mengerjakan. Nah, terus yang kita mau upload di sini hanya RTL-nya saja atau sudah dengan video-videonya? 1 kali nih kakak.
Kan di-upload dalam bentuk Google Kan Drive. di-upload dalam bentuk Google Drive. Di dalam Google Drive itu Di sudah dalam ada Google Drive itu sudah ada PPT-nya, PPT-nya, foto videonya, dokumentasinya, foto dokumentasinya, kemudian notulen atau rapat diskusi itu notulen atau rapat diskusi itu diunggah dalam Begitu. Google Drive, Kak. diunggah dalam Google Drive, Kak. Yang ini tanggal 30. Seperti batasnya contoh tanggal yang 30 kita mulai. seperti contoh yang kita kasihkan kemarin linknya. Iya. Iya. Oh, siap-siap paham. Siap-siap paham. 30. Begitu. Begitu. Jadi di dalam Google Drive itu sudah Jadi membuat di dalam Google Drive itu sudah membuat nih dokumentasinya kakak, rancangannya sama notulen kakak, rapatnya. sama notulen rapatnya. Di Ada Google lagi? Drive itu berarti ada bukti dokumentasi berupa Ada foto lagi? atau tanda tangan. Aduh. Bagaimana, Kakak? Bagaimana, kakak? Untuk notulennya itu dokumentasi orang yang sedang tulis atau Catatannya saja, Kakak. pertanyaan-pertanyaan begitu. Catatannya saja, kakak. Catatan notulen rapatnya saja Catatan itu. notulen rapatnya saja itu. Oh, catatan saja di foto begitu. Iya. Iya. Oh, paling. Berarti paling tanggal 30 batasnya di awal berarti pas selesai pemilihan kita let's go ini. Soal bersolokan. Soal bersolokan. Oke, itu saja mungkin kakak yang saya tanyakan. Oke. Yang lain bagaimana, Kakak? Yang lain bagaimana, kakak? Terima kasih, Kakak Terima Nurayu. kasih, kakak Nurayu. Siap. Kalau diam-diam berarti saya anggap sudah paham ini. Yang lain bagaimana? Tidak ada lagi tanggapan yang mau ditanyakan? Sampai di sini sudah tidak ada. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti saya anggap kakak sudah mengerti dengan apa yang menjadi tugas rancangan atau tugas RTL-nya yang kakak akan buat nantinya. Kalau begitu, kita lanjut di slide berikutnya. Jadi, pada akhir sesi kita kali ini, kakak-kakak, satu, merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan dan rencana tindak lanjut. Sudah, sekarang penutup. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cakep. Sedap. Balas Kak Ayu. Balas Kak Ayu. Kau balas bilang sudah tiba di selatan itu gimana caranya? Saya tidak tahu kasih yang pantun-pantun saya. Tidak tahu kasih yang pantun-pantun saya. Kau balaskan mi kita hai. Sumardi, gas. Sumardi, gas. Oke. Aku Pak Saprin, Pak Saprin. Aku Pak Saprin, Pak Saprin. Anak-anak ini banyak pantunnya. Pantunkan kita dulu Karena bisa kata-kataku. Oke, baik. Karena Kata-kataku. Oke. Kata-kata hari ini. Ini yang ditunggu-tunggu sama kakak Surati. Terima kasih.
Enggak, kentara satunya muka. Tunggu dulu, saya belum. Kakak Henry, pakai lipstick memang. Tanda pakai kerudung. Oke. Action. 1, 2, 3. Oke. Salam olahraga. Jaya. Salah. Jaya. Oke. Yogi terlambat bergabung. Wait, tunggu dulu, saya pakai jilbab dulu. Oh, tunggu papak makanan dulu. Jangan dulu. Aduh. Oke, siap. Oke, yang biasa dulu. 1, 2, 3. Oke, salam olahraga. Jaya. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kenapa? Pertemuan kita malam hari ini sekian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.